Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merisa dengan NIM 2120318 dari kelas PAI 3H. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan soal UTS Manajemen Pendidikan. Baiklah, masuk kepada soal yang pertama, yaitu jika saudara diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saudara, tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategis pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang akan Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, strategi, program pendidikan dan dilanjutkan dengan sasaran pendidikan. Baiklah, jika saya akan menjawab, jika saya diamanahkan, langkah-langkah yang akan saya lakukan diantaranya yang pertama ialah mengetahui bagaimana gambaran sekolah atau pendidikan yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang. Yang kedua, layanan seperti apa sih yang akan diberikan dalam mewujudkan misi. Yang ketiga, memperhatikan perkembangan dan tantangan yang diyakini akan terjadi di masa yang akan datang. Dan yang keempat, apakah dengan langkah ini akan menimbulkan kemajuan di masa yang akan datang? Baiklah, dengan hal ini kita dapat membuat visi, misi, tujuan, strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Kita ketahui bahwa perencanaan strategis merupakan panduan bagi lembaga pendidikan dalam menjalankan proses pendidikan. Perumusan visi, misi, maupun tujuan, strategi, program, dan sasaran pendidikan yang berkualitas akan menentukan gambaran masa depan lembaga pendidikan yang diinginkan. Karena visi, misi, tujuan, strategi, program, dan sasaran pendidikanlah yang menjadi acuan dalam melakukan aktivitas. Kita masuk kepada soal yang kedua, yaitu sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan, sehingga proses pendidikan menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Saya akan menjawab untuk soal yang nomor 2. Menurut pemahaman saya, masalah pendidikan termasuk masalah yang sulit untuk ditangani. Berbagai macam kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam prakteknya kadang menyimpang dari ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Sebagai orang yang berkewajiban menuntut ilmu, kita harus introspeksi diri kita sendiri juga. Jangan menyalahkan sepenuhnya pemerintah dalam rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan nasional ialah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara individu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Pendidikan nasional itu bertujuan menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal maupun nasional dan global. Insya Allah, sistem pendidikan nasional seperti inilah dapat diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia. Kita masuk kepada soal yang ketiga, ialah pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetensi. Tugas guru ialah membantu peserta didik agar mampu beradaptasi terhadap tantangan zaman. Pemberdayaan peserta didik itu meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Nah, bagaimanakah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri?
Baik, saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang nomor 3 ini. Peran guru tentunya, kita ketahui bahwa peran guru tentunya sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Adapun cara guru dalam mewujudkan kualitas yang bermutu bagi peserta didiknya ialah yang pertama, menjadi contoh bagi siswanya. Dengan mengingat diri sendiri sebagai contoh, maka guru akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Yang kedua, menjadi apresiator. Dengan membiasakan hal kecil seperti ini, siswa pun akan dapat mengapresiasi dirinya sendiri atas usaha yang telah dilakukannya, sehingga akan terbangun karakter yang terus mau belajar dan memperbaiki diri untuk yang lebih baik ke depannya. Yang ketiga, mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran. Dengan ilmu moral ini, tentunya siswa dapat menyelesaikan menyelesaikan masalah yang dihadapinya untuk kedepannya. Yang keempat, bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Sikap jujur ialah hal utama dalam melakukan kegiatan. Yang kelima, mengajarkan sopan santun. Tentunya sopan santun ini hal yang terpenting juga dalam pendidikan. Kita ketahui bahwa sekarang ini dalam kurikulum sikap dan sopan santun juga termasuk nilai yang tentunya sangat menentukan kualitas kita ke depannya. Dan yang keenam, berbagi pengalaman inspiratif. Sekecil apapun pengalaman yang diceritakan guru kepada muridnya, tentu akan menjadi motivasi bagi muridnya. Baiklah, kita masuk kepada soal yang keempat. Peranan perguruan tinggi sangat signifikan sebagai penggerak dalam meningkatkan SDM, karena perguruan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja dan karir, mempersiapkan peserta didik untuk dapat berinteraksi dan hidup dengan baik. Sistem pendidikannya memudahkan peserta didik menuntut pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan tujuannya. Bagaimana cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Baik, saya akan mencoba menjawabnya, yaitu saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 4 ini. Dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, dari perguruan tinggi pastinya memerlukan strategi-strategi yang perlu untuk dilakukan. Adapun strategi yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu dari segi dosennya. Sebagai pengajar dan pendidik, tentu dosen harus mempunyai kualifikasi yang diperlukan bagi penyampaian ilmunya kepada siswa. Dengan tenaga dosen yang berkompeten dan berkualitas akan memudahkan penyampaian ilmu pengetahuan, sehingga apa yang disampaikan dosen dapat dikembangkan oleh mahasiswa ke depannya. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dosen yang ada sekarang, perubahan-perubahan mendasar pada kurikulum dan metode belajar, peningkatan kualitas dosen perlu dimulai dari sistem perekrut, peningkatan kemampuan dosen, sistem penilaian terhadap kemampuan dan kinerja dosen, serta sistem peningkatan karirnya. Di samping itu juga dapat dilakukan melalui meningkatkan kegiatan-kegiatan seminar baik di lokal, regional, dan nasional, simposium diskusi, serta penataran dan loka karya baik di fakultas dan universitas sendiri maupun di perguruan tinggi terkemuka di tanah air. Dengan adanya keterkaitan secara sinergi antara pemerintahan, perguruan tinggi, maka ketimbangan mutu lulusan perguruan tinggi merupakan tanggung jawab yang harus kita pikul bersama demi tercapainya tujuan yang telah kita impikan tadi. Baiklah, kita masuk kepada soal yang nomor 5. Saya akan membacakan soalnya, yaitu lembaga pendidikan yang akuntabel, berkualitas, baik dalam pengelolaan sumber daya, mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain, dan dapat mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun ke dunia kerja dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan teknis yang sangat diperlukan oleh dunia usaha dan industri.
Lembaga seperti ini merupakan lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin populer dan maju, baik jumlah siswa maupun kualitasnya. Sebaliknya, tidak sedikit lembaga pendidikan yang semakin tahun itu mengalami kemunduran. Hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat tentunya dalam lembaga pendidikan tersebut. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Lembaga pendidikan merupakan suatu lembaga yang senantiasa diperlukan oleh masyarakat sepanjang waktu. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu yaitu selalu memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang terkait, yaitu antara lain yang pertama yaitu pemerintahan. Kita ketahui bahwa kepatuhan seorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-peraturan yang diberlakukan pemerintah melalui dinas pendidikan. Yang kedua itu siswa dan orang tua. Keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, dan tentunya bertanggung jawab. Yang ketiga komunitas. Dalam pendidikan tentu memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk pengembangan diri. Yang keempat, pendidikan dan tenaga kependidikan membutuhkan kesejahteraan yang baik, bukan? Dan yang selanjutnya, investor mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Dan selanjutnya yang terakhir, institusi lain yang mana membutuhkan tenaga kerja yang bersaing. Untuk mengelola lembaga pendidikan diperlukan sistem manajemen yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu sistem manajemen yang tepat untuk lingkungan pendidikan ialah sistem manajemen mutu. Baiklah, kita masuk kepada soal yang terakhir, yaitu soal yang nomor 6. Materi yang sudah kita pelajari tentu sangat banyak, yang mana kita telah membahas tentang konsep dasar manajemen, organisasi lembaga pendidikan, identifikasi sumber daya manusia dalam pendidikan, manajemen peserta didik, manajemen tenaga kependidikan. Baiklah, tugasnya itu carilah jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas, kemudian cantumkan jurnal tersebut dalam tugas saudara, dan berikanlah gagasan ilmiah saudara terkait dengan jurnal tersebut, dan temukanlah dalam jurnal yang saudara pilih itu karakteristik dari jurnal tersebut, dan bagaimanakah implikasi terhadap pelaksanaan proses pendidikan pada zaman sekarang ini. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Adapun jurnal yang saya ambil ialah jurnal Imam Hambali terbitan 2021, manajemen pendidikan karakteristik dalam meningkatkan disiplin peserta didik. Jurnal ilmiah ilmu pengetahuan. Menurut jurnal ini, peserta ataupun gagasan dari jurnal ini ialah peserta didik ialah pelaku utama dalam proses pembelajaran. Dan hal penting dalam melakukan pendidikan. Jurnal ini membahas bagaimana secara meningkatkan disiplin peserta didik yang diantaranya dibahas di sini ialah melalui cara membangun sinergi semua pihak dalam masyarakat pendidikan untuk membangun budaya disiplin dalam kehidupan sekolah. Rekomendasi yang diberikan adalah terkait penyusunan rencana program dan pelaksanaan dapat dilakukan melibatkan semua stakeholder sekolah mengetahui peran, fungsi, serta tanggung jawabnya. Setiap kegiatan ekstrakurikuler sekolah tersebut perlu dievaluasi dalam rangka mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan dan langkah-langkah perbaikan yang konkret ke depan. Jadi intinya kedisiplinan sekolah itu sangat dibutuhkan. Kedisiplinan peserta itu tentunya sangat dibutuhkan, yang mana nantinya takut peserta didik terlalu banyak mengambil organisasi atau pembelajaran sehingga ia tidak bisa memahami pembelajaran tersebut, sehingga hanya dapat menghabiskan waktu saja. Menurut saya karakteristik jurnal ini ialah yang pertama ialah logis, yang mana logis ini
yang mana jurnal ini bisa dipahami oleh pembaca, oleh semua pembaca. Yang kedua, sifatnya objektif sesuai dengan kondisi real di lapangan. Selanjutnya, isinya sistematis dan dapat diuji kebenarannya. Adapun implikasi dari jurnal ini ialah terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang, yaitu seorang anak akan sukses dan berhasil bila menanamkan kedisiplinan kepada dirinya. Dengan perkembangan zaman, sebaiknya peserta didik senantiasa menjaga kedisiplinannya dan bisa lebih giat dalam mencari pendidikan. Karena kita ketahui bahwa dengan zaman yang sekarang ini tentunya kita dituntut untuk mengikuti zaman, dan kita mengikuti zaman ini tentu kita harus bisa menanamkan kedisiplinan. Jangan sampai kita hanya terikut oleh zaman dan tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.